gangguan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum Simbah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa furuhihim wa man tasabailahim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 54. Ya, 54. Wa minan nafli alladzi lahu waqtun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nafli. Halaman 54. Kalau dimaknain bahasa Perancis begini. Wa minan nafli lan iku setengah saking salat kang disunahaken. Ini bahasa Perancis. Itu Jawa, Bapak. Perancis, bahasa sono. Oke, Prancis. Alladzi rupane naflu lahu kang iku tetep kedue alladzi waktun utai waktu sholatul witri utai sholat witri, sholat witir. Jadi termasuk sholat sunnah yang ada waktunya di waktu-waktu tertentu adalah sholat witir. Yang kemarin apa? Sholat Id ya. Jadi sholat Id itu nggak ada kalau nggak bulan Ramadan sama bulan itu nggak ada. Nah, begitu juga sholat witir. Sholat witir adalah salah satu sholat sunnah yang waktunya tertentu. Wa yadkhulu waqtuha aqiba fi'li sholatil isya'i. Nah, masuk waktu witir itu kapan? Setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Nah, ini waktunya, walaupun waktunya sudah masuk isya, tapi kalau kalian belum sholat isya, waktu witir belum masuk. Jadi itu nanti ada tebak-tebakan. Ada tebak-tebakan gini. Sholat apa yang waktunya habis sebelum masuk waktunya? Sebelum waktunya. Jadi sebelum masuk waktunya dia habis waktunya. Nah, salah satunya sholat witir. Karena nggak isya ya kan, sholatnya kelewat. Lah kan sholat witir waktunya nggak masuk. Oh, belum ada waktu. Ini. Sholat witir itu masuknya kan setelah kita sholat isya. Lah kalau kita nggak sholat isya, waktunya nggak masuk sampai setengah 4 malam pagi ya, setengah 4 pagi. Sampai setengah 4 pagi kita belum sholat isya. Berarti waktu witir nggak masuk. Begitu azan subuh waktunya habis, jadi nggak sampai masuk habis dia waktunya karena sholat isyanya kelewat. Dong. Ini teka-teki doang. Jadi ada waktu sholat yang habis waktunya sebelum masuk, itu sholat witir. Karena si yang empunya nggak sholat isya. Jadi walaupun udah jam 12 kalau belum sholat isya, waktu witir belum masuk. Teka-teki. Masa iya kita belajar segini banyak nggak ada teka-tekinya ya kan? Nah, itu apa istilahnya? Guyon. Wa aqallul witri rakaatun. Seapes-apesnya sholat witir itu 1 rakaat. Wa adnal kamali 3. Ini bahasanya agak keren ini ya. Sempurna minimal. Apa itu maksudnya? Jadi maksimal. Dibilang sempurna tapi minimal. Jadi apa itu? Belum ya minimal kalau bisa dibilang sempurna dikit. Apa itu bahasanya? Apalah bahasa kalian apa itu? Pokoknya bahasanya di sini wa adnal kamali.
sempurna paling rendah, sempurna tapi tingkatan paling rendah. Apa itu? Ya cari sendirilah bahasanya. Ah, pokoknya itu. Nah, pokoknya itu. Wa adnal kamali salatun. Paling sedikitnya sholat witir sempurna itu 3 rakaat. Seperti kita lah, seperti kita umumnya. Taqra'u fi rakatil ula sabbihisma rabbikal a'la ila akhir surati. Nah, lebih cakep lagi kalau kita sholat witir rakaat pertama baca sabbihisma rabbikal a'la. Apal. Apal. Nah, ya harus hafal. Nanti Haikal jadi imam sholat witirnya kulhu aja, ntar Itu lagi. pakai yang itu lagi. Diapain ya Kal? Kalau jadi Pak Ustadz ntar ya Kal. Nah, sabbihisma rabbikal a'la. Ya cuman jangan sampai kayak orang kemarin juga, saking semangatnya baru hafal sabihis ya kan. Begitu sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la, belakang subhanallah, bingung. Pas apa yang salah nih? Ada kan itu? Ada. Ya itu pernah terjadi begitu. Sehingga saking nggak kuatnya yang belakang, bah, Fatihahnya belum, bah. Nah, ingat nggak? Sholatnya batal nggak yang ngomong gitu? Oh, lupakan. Jadi misalnya kejadian begitu, udah nggak ada solusi lagi. Ini diingetin pakai apa nih? Subhanallah dia ganti surat. Subhanallah lagi ganti surat lagi. Terus aja udah nggak ada solusi kan? Akhirnya salah satu nekat. Mbah, Fatihahnya belum dibaca, Mbah. Fatihah dulu. Yang ngomong batal apa enggak? Enggak. Nah, karena itu udah nggak ada jalan lain, Mel. Itu mau diingetin pakai apa? Subhanallah diganti surat lagi. Itu ya. Jadi sudah tidak ada solusi. Jadi salah satu harus nekat. Jangan banyak-banyak juga ngomongnya. Jangan banyak-banyak juga. Udah ya. Sabihis. Wa fi tsaniyati suratul kafirun. Pas rakaat kedua surat Al-Kafirun. Yang mana itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu pas rakaat ke. Wah, ini udah lah, ini yang umum kita ini. Wa fi tsalitsati suratul ikhlasi wal muawwidzatain. Nah, habis itu salam terus berdiri lagi. Habis setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad, terus qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa akmaluhu ihda asyara rakaatan. Oh, paling top-topnya sempurna kalau sholat witir berapa? 11 rakaat. Pernah. Nah, ntar sekali-sekali pernah. Bapak juga belum pernah ya. Kan udah 3. Nah, sekali-sekali nanti kalau lagi hatinya lagi enak, waktunya senggang, moodnya lagi ini nyoba. Nah, dicoba. Berikutnya iya 11 rakaat. 2 salam, terakhir 1. Ya. 2 salam. Sekali-sekali. Beda lah. Wa fil muhafadzati ala sholatil witri fadlun kabirun. Wah, itu ada istimewa yang luar biasa, ada keistimewaan yang luar biasa di sholat witir itu. Kenapa? Faqat rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam annahu qala. Karena ada hadis ini, jadi sholat witir itu malah ada pendapat ulama yang sholat witir itu wajib. Nah, kita nggak ngikutin itu ya, sunnah aja susah ya. Jangankan sunnah, fardu aja kadang. Ntar dulu. Kalian sholat witir hanya pas Ramadan atau hari-hari biasa sholat witir? Dan puasa. Tuh kan. Jujur lebih baik. Iya jujur ya. Nah, sholat witir itu tiap malam.
tiap malam. Pokoknya setelah sholat isya kita ada waktu witir. Kapan aja yang penting udah sholat isya. Walaupun udah jam 4 pagi, jam 4 masih ada kan waktu. Kalau belum sholat isya, waktu witir belum terus tadi kita omongin tadi. Iya, sunnah, tapi sunnah yang luar biasa. Tiap malam loh. Oh, ya bu, enggak juga. Enggak bisa nanti sholat fardu. Yang pasti ini nih kita baca ini. Hadis ini bilang begini. Innallaha amadakum bi sholatin hiya khairun lakum min hamrin ni'ami wa hiya alwitru. Ada kalian itu dikasih Allah sesuatu yang lebih baik dari kalau simpanan orang sekarang paling keren apa? Deposito, apa tabungan segambreng, apa uang apa emas yang apa itu? Emas yang itu emas batangan. Simpanan orang sekarang paling keren apa? Apa ya? Yang berlari. Ya taruhlah misalnya emas batangan sekarung lah gitu. Itu ada yang lebih baik dari itu. Apa itu? Sholat witir. Nah kita baca terusnya. Wa makna amadakum iku manahakum wa khosokum. Maknanya tadi Allah menganugerahkan itu seperti mengkhususkan. Jadi umat lain nggak dapat. Kita doang yang dapat witir itu. Umat Nabi Muhammad SAW maksudnya. Kemudian wa khamrun ni'ami ya ahsanul amwalil arabi. Harta simpanan terbaik orang Arab. Mungkin ya emas batangan itu kira-kira. Orang Arab. Apa? Loh, kalian kalau tahu emas Arab sama emas Indonesia mahalan emas Arab. Bapak taunya dari mana? Dari kan saudara-saudara Bapak itu banyak yang jadi TKI itu. Jadi kalau ke sana bawa emas dijual di sini, lain harganya. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat ya. Bilangnya itu emas Arab mahal gitu. Kata saudara itu. Jadi TKI juga ya. Ya maksudnya jadi TKI tapi jangan pembantu lah gitu. Jadi misalnya kalian dokter apa perawat, jadi sekolah kerja di sono jangan jadi pembantu, malu masa. Ini lulusan lihat ijazahnya MTS atau tahun 2 pembantu di Wan Hamid. Janganlah ya, rumah sakit lah minimal apa gitulah, jangan pembantu. Ini kan sekedar ngomong sih Pak, ini ngomong ya. Misal Wa makna khairun minha ai khairun min tasadduqi biha. Jadi kalian punya emas batangan sekarung terus kamu sedekahkan tuh, itu tidak lebih baik dari sholat witir. Jadi masih bagusan sholat witir itu. Cuman itu tadi kalian sholat witir nunggu Ramadan ya. Nah, berarti mulai hari ini nanti kalau ada sempat sholat witir ya. Misalnya gini, habis sholat isya malam nanti kira-kira bangun nggak? Itu kan kita bisa kira-kira lah, walaupun nggak bisa kejadian benar gitu. Kalau malam kayaknya mau bangun, ya ntar habis sholat malam witir. Tapi kalau enggak, misalnya habis pergi lah, atau misalnya habis ada acara apa capek kan, sholat isya kayaknya ini kalau terus tidur 12 sampai subuh dah nih. Habis sholat isya terus sholat witir. Kalau misalnya malas banget ya 1 rakaat. Bapak seringnya begitu. Oh, itu tuh bebas. Mana sih? Ya iya bebas, yang penting sudah sholat isya. Nih, kalau Bapak gini, misalnya kayaknya capek banget gitu ya. Habis sholat isya, sholat witir 1 rakaat. Rasanya berat berdiri, duduk aja. Jadi sholat witir 1 rakaat sambil duduk. Lumayan kan daripada nggak sama sekali. Kalau Bapak ngakalinya begitu. Tapi kalau misalnya kayaknya ntar bangun nih, atau ntar bakal melek sampai malam nih, ya ntar sambil sholat malam 2 rakaat atau 4 rakaat atau berapa kuatnya kalian, terus ditutup witir. Jadi jangan nunggu Ramadan, lama itu. Iya, masa ada bonus tiap hari kita nggak pernah ambilin. Ntar begitu, waduh, ntar
Ntar di sana Sia-sia ngeliat, nyesel. iya, Min, lo kok dapat banyak, Min? Iyalah, witir tiap hari. Lah lu saya Ramadan ya, pantas dapatnya sekarung. Misalnya ini umpamanya ini. Bawahnya sekarung kecil. Di si Yasmin ini sekarung bambreng. Waduh. Farming pahala. Iya. Karung pahala. Ya jangan nunggu Ramadan. Atau jangan-jangan kalian tahunya witir itu Ramadan doang ya? Iya. Nah, cilaka. Wah, dari sekarang udah di mindsetnya dirubah ya. Witir itu tiap hari. Jadi nanti kalau kayaknya males banget ya habis sholat isya, kan kalau artinya lagi enak ya sholat ba'diyah 2 rakaat, habis itu witir. Syukur-syukur kalian kalau sholat di masjid misalnya nih, sholat di masjid, sholat isya jamaah, sholat sunnah ba'diyahnya pulang, sholat di rumah, jangan semua di masjid. Itu lebih keren begitu. Sholat isya jamaah di masjid atau isya lah, ini kan mau witir. Sholat isya jamaah di masjid ya kan, pulang jangan batal dulu, nyampe rumah sholat ba'diyah 2 rakaat, habis itu witir. Wah itu cakep luar biasa. Orang Jakarta kalau bisa begitu wis wali bener. Loh serius, jagain sholat fardu setengah mati ya kan, ada aja. Apalagi seumur-umuran kalian ini. Tadi main yuk, ada yang bayar handphone. Sekarang habis maghrib sampai subuh. Kalau libur, Mabar. ya kan? Isya kelewat berarti witirnya kelewat. Jadi kalau kalian bisa jagain sholat fardu, apalagi ba'diyah qobliyah sama witir, wes wali beneran kalian. Wali tenan. Ngelihat Jakarta yang kayak begini ya, godaannya banyak. Kecuali kalian hidupnya di Gunung Kidul, nggak ada TV, nggak ada internet, lah itu khusyuk banget ya, pacar nggak ada, iya nggak ada yang ganggu. Nah ada cerita begini. Jadi ada dua orang temenannya. Satu kita anggaplah di Gunung Kidul gitu ya, di Gunung Kidul. Nah satunya di Jakarta. Ini sama-sama wali. Karena sama-sama wali, yang di Jakarta ini mau nengokin temennya di Gunung Kidul. Bawain madu tapi pakai keranjang. Keranjang itu bolong-bolong nggak? Bolong, tapi madu nggak tumpah. Sampai sono, taruh ya kan? Taruh. Kata wali yang di Gunung Kidul itu, gitu mah kecil kata dia. Cilito katanya. Dibalas balik, dia berkunjung ke Jakarta. Ini contoh di Jakarta aja, dibawain madu juga sekeranjang gede. Pas dari sana nggak tumpah sih. Begitu nyampe Semarang mulai netes, sampai Tegal mulai netes, sampai Jakarta tinggal setengah. Oh paham. Kenapa? Godaannya banyak kalau di Jakarta. Orang sakti itu kan kalau digoda luntur saktiannya sih. Iya, ya di Gunung Kidul nggak pernah ngeliat orang cantik, nggak pernah ngeliat orang macam-macam kan? Iya. Nah, khusus dia tetap sakti. Tapi yang di Jakarta tetap sakti, ya itu luar biasa. Bahkan makin adem habis dari gunung. Begitu nyampe Jakarta, apa gua bilang? Ini kata yang di Jakarta ini, mana yang separuh tuh? Iya, kalah gua. Gitu. Jadi yang sebenarnya tahan banting itu kalian kalau bisa jagain. Kenapa? Godaannya banyak. Jadi godaannya banyak kok kalian masih bertahan. Sholatnya genep, rawatnya genep, witir tiap malam, mau wali pokoknya. Nah, serius itu. Kalian mau bisa merubah orang jadi itu wali amatir kalau yang begitu. Nah, waktu itu Bapak cerita gitu. Ya itu kan temen, itu nggak wali juga bisa asal mau tirakat. Ya model-model yang katanya bisa ngerubah uang, kertas jadi uang. Itu kan bukan wali itu, asal mau tirakat juga bisa. Ada mak? Butuh banget malahan. Modus. Ntar kita. Nanti tukang koran kita balik dulu. Ini ceritanya kemana-mana ya. Jadi ternyata wali yang di kota besar
itu lebih sakti dibanding wali yang di Gunung Kidul. Kenapa? Di Gunung Kidul nggak ada gangguan, nggak ada orang penyanyi dangdut pernah geong-geong, nggak ada, ya kan? Tapi kalau di sini penyanyi dangdut, orang orang pakainya mini-mini, ya kan? Dia tetap teguh. Wah, itu baru keren. Iya, maksudnya gini loh. Itu orang yang pakai ini gak jelas itu kan kesana kayak telanjang kan? Apa bahannya kurang nggak ngerti deh. Nah, ada orang godaan begitu kok masih teguh pendirian. Itu baru keren. Kalau yang nggak ada yang godain ya iya nggak ada yang godain. Nah, Nggak gitu. keganggu. Ini yang cerita Pak Pojan. Ya, nanti kalau nggak ngutip Pak Pojan wajib melin saya. Jadi ada wali, satunya di gunung, satunya di kota, lebih sakti di kota karena gangguannya banyak. Walaupun gangguannya banyak, ternyata dia masih tetap teguh. Udah lanjut. Ini malah cerita kemana-mana. Apa? Wa minhu arwatibu. Ini dibaca aja nih rawatib ya, kita hitung rawatibnya. Wa minhu termasuk yang ada waktunya, sholat yang sunnah yang ada waktunya adalah rawatib. Apa itu? Wahia isnatani wa isruna. Isnatani berapa? Isna ini kalau isnatani isruna? Isruna 12. Isruna Nggak tahu. Isruna 20. 10 apaan? 2 dan 20 berapa? 20, 2 dan 20. Orang Arab itu kalau ngitung dihitung satuannya dulu. Isnatani 2 wa isruna dan 20. Jadi 2 dan 20. Kalau kita kan 22. Kalau dia 2 dulu baru 20. Yo. Nah, kita hitung aja kita. Minha asrun muakkadatun. Yang 10 muakkad. Dari 22 tadi, yang 10 itu muakkad. Muakkad itu ditekankan. Jangan sampai enggak gitu kira-kira. Pokoknya keren banget lah. Wahya rakaatani qoblal fajri. 2 rakaat sebelum subuh kita hitung. Jangan sampai enggak hafal kita. 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qoblal dhuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'dahu. Setelah zuhur 2. Udah berapa? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Wa ba'dal maghrib, wa rakaatani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Udah berapa? 8. Wa rakaatani ba'dal isya'i, setelah isya 2 rakaat. 10. Coba ulangi Kal. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, sesudah isya. Itu yang muakkad. Muakkad itu agak-agak mendekati wajib gitu, agak-agak tapi nggak wajib. Saking pentingnya. Nah, itu bukan konon katanya, itu bisa nempel-nempel kalau kita sholatnya nggak begitu bener tuh, ditempel pakai itu. Pakai roti. Makanya itu kalau bisa orang Jakarta, anak muda, sholatnya genep, rawatibnya genep, malam witir. Itu tadi. tambah sholat duha. Was. Wali top pokoknya. Buset, Wali Masya top, Allah, iya, langsung Cip. bersinar mukanya. Wali top pokoknya. Cahaya ilahi. Nah, sekarang yang ghairul muakkad. Wa ghairul muakkadati isna asyrota rakaatan. Yang enggak muakkad 22. Apa itu? Rakaatani qabla dhuhri ma'al muakkadata ini. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi setelah yang tadi kan sudah ada 2 rakaat kan? Nah, yang 2 rakaat lagi nanti tidak muakkad. Wa rakaatani ba'daha kadzalika. Jadi berarti sebelum zuhur sunahnya berapa? 4. Yang 2 muakkad yang 2 muakkad, yang 2 Bukan. Nah, terus setelah zuhur 2 muakkad, 2 bukan. Wa arba'un qoblal asri. 4 rakaat sebelum asar.
Jadi sebelum asar nggak ada muakatnya. Tapi khairul muakat tapi 4. Wa rakaatani qabla maghribi, sebelum maghrib juga nggak muakat. Jadi sholat aja orang sholat. Wa rakaatani qabla isya'i, sebelum isya 2 rakaat. Wa tambaghi al muhafadzatu 'alaiha. Nah, sebaiknya itu dirawat 22 ini dirawat. Maksudnya kalaupun nggak bisa tiap hari, kalau moodnya lagi enak sholat. Faqat rawa Muslimun fi sahih anhu alaihi salatu wassalamu annahu qala rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dunia sama seisi-isinya. Dunia seisinya, bisa kalian bayangin itu. Ada Pulau Jawa, ada sepresiden-presidennya itu berarti kan. Oh, dan isinya ya kan, seemas-emasnya, seikan-ikannya. 2 rakaat doang padahal ya. Kemudian yang berikutnya, warawa sopal bagian sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala la yuhafidu ala rakaatil fajri illa awabun. Wa warada aidan man hafadhu ala arba'i rakaatin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu ala nari. Wah, malah ini lebih keren lagi. Kalau bisa jagain yang tadi disebutin, kita nggak bakal masuk neraka. Misalnya kepleset, misalnya ini kan misalnya kepleset gitu, nerakanya nggak mau. Nah, kalian belum pernah dengar cerita ini kan, umpama sih Pak. Ini agak keluar nggak apa-apa ya, tapi cerita ini harus kalian dengar. Jadi sebenarnya kita itu bisa ketemu sama yang sudah meninggal, itu bisa ketemu. Wah, tapi harus tirakat dulu. Nah, salah satu guru bapak itu ada yang cerita begitu. Jadi katanya begini, orang tuanya itu kesangkut PKI. Real ini real nyata, bukan cerita itu, bukan. Orangnya masih ada sekarang. Jadi orang tuanya kesangkut PKI, ya kan? Nggak kenal sholat, nggak kenal segala macem. Jadi orang sholat itu dimusuhin. Terus penasaran, pengen ketemu. Harus dia masuk neraka kan? Jadi api yang begitu itu katanya begitu lewat itu, pas yang kita lewati apinya padam. Jadi kalau ibaratnya listrik gini ya, Haikal mau ini saklarnya dipencet, tet. Itu artinya neraka nggak mau terima kita. Yang tadi itu, kalau kita jagain sholat-sholat yang tadi kita sebutin itu tadi, itu neraka nggak mau terima. Misalnya kita main-main ke neraka, apinya padam. Mau bahaya. Nanti kalau orang begini masuk neraka, kesenangan yang lain. Wajib. Yang neraka harus panasin, Helmi masuk. Wah, Helmi orang baik nih. Sholatnya penuh, rawatibnya penuh, witir penuh, duha penuh, nggak pernah macam-macam misalnya, ya kan? Misalnya masuk neraka, apinya padam. Lah enak bener yang itu. Yang disiksa. Jangan serius-serius ya. Kemudian wa yadkhulu waqtur rawatibi al-qabliyati bidukhuli waqtil fardi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat banyak nih ya.